Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Bapak dan Ibu, tidak ada ya, Bapak-bapak. Alhamdulillah di petang hari ini kita bisa bersama-sama bersilaturahim usai melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Semoga kebersamaan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak sekalian, tajuk yang disampaikan kepada saya untuk kajian pada petang hari ini adalah mengenai tazkiyatun nafas. Betul atau tidak ini Pak? Yang Bapak selintas dengar begitu. Tapi tak apa-apa, kita sambil sharing, ngobrol-ngobrol saja. Bapak-bapak sekalian, tazkiyatun nafas yang artinya adalah pensucian jiwa, itu merupakan tugas utama kenabian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulah yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dialah Allah yang telah mengutus kepada mereka yang awam akan kebenaran seorang Rasul yang bertugas pertama adalah yatslu alaihim ayatih, membacakan atas mereka tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bertugas untuk menauhidkan mereka, yang bertugas untuk lebih memperkenalkan Allah kepada mereka. Tugas yang kedua adalah wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, menerima pertaubatan mereka, menerima proses masuk Islamnya orang-orang jahiliyah ketika itu. Tugas yang ketiga adalah wa yu'allimuhumul kitab, dan mengejarkan kepada mereka Al-Quran, wal hikmah, dan hikmah daripada Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Karenanya spirit ayat ini bagi kita selaku orang-orang yang beriman adalah ketika kita bersama-sama untuk mengkaji agama, untuk mengembangkan keagamaan, maka tiada lain bagi kita adalah bagaimana untuk terus berupaya mensucikan diri-diri manusia, untuk memotivasi manusia agar mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dengan kata lain, dalam perkembangan berikutnya kita mengenal istilah hijrah saat ini. Semua manusia memang harus melakukan pertaubatan sesungguhnya, karena tidak ada satu orang pun manusia yang terlepas dari dosa. Bahkan perintah taubat itu Allah sampaikan di dalam Al-Quran kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala taubatan nasuha, dengan taubat yang sesungguhnya, dengan taubat yang hanya cukup satu kali, tidak terpaksa harus diulang-ulang.
Bapak-bapak sekalian, terkait tazkiyatun nufus ini memang banyak sekali konsep ataupun teori yang bisa kita sadur, yang bisa kita kutip dari para ulama, dari kitab-kitab para ulama, terkhusus yang satu konsep dengan tazkiyatun nufus dan merupakan satu konsep keilmuan yang baku adalah dari mereka para pakar-pakar tasawuf. Kita bisa menyadurnya dari mereka para peneliti-peneliti tasawuf ataupun dari para pelaku tasawuf. Tugas kita insya Allah bukan memperdebatkan sesuatu hal yang baku itu. Ada yang menerima dalam sebuah konsep dan diksi tazkiyatun nafas, ada juga yang kemudian mengadopsi konsepsi tasawuf sebagai salah satu di antara realitas sejarah yang sampai saat ini terus eksis, baik itu dalam bentuk komunitas thariqah ataupun dengan jalan personality atau pribadi, ataupun sebagai sebuah fakta bahwa tasawuf itu adalah sebagai salah satu konsep ilmu di dalam agama. Yang penting substansinya sama, esensinya sama. Kita tidak masuk kepada wilayah perdebatan itu. Karenanya kita selaku orang-orang yang beriman, yang memiliki etika tinggi, yang memiliki jiwa yang besar dan luas, semoga untuk terus menghindari hal-hal yang bersifat khilafiyah itu, yang bersifat perbedaan pandangan itu. Karena hakikatnya kaum muslimin ini bersaudara. Karena hakikatnya orang-orang yang beriman itu, kata Allah, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Wajib bagi siapapun orang-orang yang beriman untuk mengikat tali persaudaraan di antara mereka dan bahkan menjaga keharmonisan di antara mereka. Fa aslihu baina akhwaikum. Jadilah kita bahkan jadi seorang juru damai, jadi seorang rekonsiliator di antara orang-orang yang beriman, yang bertikai, yang berselisih, yang berseteru itu. Itulah jati diri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, pensucian diri, konsep yang paling pertama jelas, yang hampir umum digariskan oleh para ahli, oleh para pakar tasawuf. Pintu yang pertama itu adalah taubah itu sendiri. Taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu yang disebut dengan taubah? Kita masuk sajalah ke materi. Taubat itu artinya kembali. Ar-ruju' ilallah, kembali kepada Allah. Karena pada hakikatnya manusia ini asalnya dari Allah, kemudian ia harus kembali kepada Allah dalam kefitrahannya, dalam kemanusiaannya, dalam kesuciannya. Jadi taubat yang bermakna kembali kepada Allah adalah bagaimana manusia itu berupaya dan berikhtiar untuk kembali kepada kesucian, kembali kepada kebenaran, kembali kepada kebaikan. Kalau kita maknai secara filosofis bahwa hakikat manusia itu asalnya adalah orang surga. Mengapa? Karena moyang kita, Adam dan Hawa, itu adalah orang surga. Maka kita semua dituntut untuk kembali lagi ke surga. Kalau manusia yang asalnya orang surga, lalu kemudian mereka justru masuk neraka, justru ini salah alamat, salah kaprah.
hakikat tempat kembali muasalnya manusia itu adalah surga. Karenanya kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun." Dan mereka diseru kepada surga itu yang diwariskan atas kalian atas apa yang kalian kerjakan, atas apa yang kalian perbuat. Jadi musababnya manusia masuk surga itu karena amalnya, karena perbuatannya, bukan karena semata-mata ilmunya, bukan hanya semata-mata segala macam gelaran ataupun aksesoris yang dimiliki oleh dirinya semasa hidup di dunia. Bima kuntum ta'malun, kata Allah, karena kalian telah berbuat. Perbuatan ini kemudian dibagi menjadi ibadah dan amal saleh. Bapak-bapak sekalian, kembali kepada Allah berarti kembali kepada kesucian, dengan kata lain kembali kepada jati diri kemanusiaan dan fitrah kemanusiaan. Yang sesungguhnya manusia itu identik dengan suka akan kebenaran, suka akan kebaikan, tidak suka akan salah, dan juga mereka emoh sebenarnya terhadap keburukan. Standarisasinya adalah hati nurani dan juga akal fikiran, yang kemudian diselaraskan dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikutai nurani itu yang dinilai oleh akal fikiran yang baik, yang sehat, kemudian dituntun oleh wahyu dan sekali lagi sunnah Nabi itu. Secara kemanusiaan siapapun orang suka terhadap itu. Karenanya mari kita pertimbangkan itu lagi. Mari jadikan hati nurani itu sebagai acuan dengan tuntunan wahyu dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak sekalian, prosesi pertaubatan manusia harus bertolak dari tahapan yang pertama adalah taholli. Ketika seorang manusia merasai diri pernah melakukan dosa, banyak ataupun sedikit, maka ia harus bisa melepaskan dosa itu, berhenti dari kemaksiatan itu. Maka ini adalah sebuah proses yang di dalam istilah ilmu tasawuf sebagai taholli, pembersihan diri, pembersihan jiwa dari dosa-dosa besar dan juga dosa-dosa kecil. Apa itu yang disebut dengan dosa besar? Banyak sekali. Ini yang kita kenal sebagai al-kabair itu. Mensekutukan Allah, membunuh yang bukan di jalan hak. Memang ada gitu membunuh yang legal, ada. Ketika kewajiban jihad itu jatuh kepada orang-orang yang beriman, boleh membunuh. Tapi kan jihad itu sampai saat ini belum jatuh kembali kewajibannya, belum memenuhi syarat dan rukunnya. Jadi tidak bisa siapapun orang dikit-dikit jihad, dikit-dikit jihad. Jihad dalam pengertian perang fisik. Yang kedua, seorang algojo yang ditugaskan oleh peradilan untuk mengeksekusi terpidana mati ataupun kisos, boleh. Tetapi membunuh itu adalah dosa yang sangat besar.
Membunuh satu orang, kata Al-Quran, seakan-akan membunuh seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Dan menjaga keselamatan manusia satu orang di dunia ini sama dengan menjaga keselamatan kehidupan ini. Ketiga, berzina. Hati-hati. Keempat, mencuri. Berikutnya adalah minum minuman keras ataupun narkotika dan obat-obat terlarang. Berjudi, mencaci maki dengan penuh kesadaran kepada kedua orang tua, itu dosa besar. Lari dari medan jihad, itu juga dosa besar. Memberikan kesaksian palsu di pengadilan, itu bagian di antara dosa besar. Siapapun orang yang pernah melakukan ini semua dengan segala variannya, maka tinggalkanlah. Apa itu variannya? Ya, korelasinya dengan membunuh, jangan menzalimi, menyakiti orang lain, menyinggung orang lain, menganiaya orang lain. Berzina, berkholwat, berdua-duaan dengan yang bukan mahramnya. Mencoba untuk mengumbar syahwat dengan komunikasi gadget dengan yang bukan mahramnya. Ini variasinya. Mencuri, ya korupsi, markup anggaran, ataupun sekecil apapun berbentuk material yang bukan haknya, ia terima. Dan lain-lain, tinggalkan itu semua. Juga seseorang yang memutuskan untuk bertobat atau telah bertobat harus meninggalkan dosa-dosa kecil. Apa itu dosa-dosa kecil? Variasi apa yang saya jelaskan barusan dari dosa-dosa besar itu. Terkait dengan berdusta, terkait juga dengan membicarakan aib orang lain, terkait dengan fitnah, dan macam-macamnya. Tinggalkan itu semua. Jadi prosesnya adalah pembersihan diri melalui satu tahapan yang pertama yang bernama tahalli itu. Baru kemudian masuk kepada konsepsi ataupun tahap yang kedua dalam proses pertaubatan seseorang, itu adalah tahalli. Mengisi segala perbuatan dengan hal-hal yang positif, yang baik. Memulai dan juga membiasakan karakteristik yang positif. Apapun yang difikirkan, apapun yang diucapkan terproteksi kecuali kebaikan demi kebaikan. Proses tahalli ini memang harus dilakukan secara istiqomah, secara konsisten. Ia tidak bisa melakukannya sesekali ataupun ya dalam istilah orang pasir impunnya melakukannya dengan balang betong istilahnya. Ia harus melakukannya dengan penuh konsistensi. Baik itu melalui prosesi ibadahnya. Ini proses tahalli, pengisian jiwa dari yang sebelumnya yang tadi telah dibersihkan dari anasir-anasir negatif melalui proses ibadah, melalui proses amal soleh, melalui upaya untuk senantiasa berperilaku, berperangai, dan berakhlak baik. Maka usai itu semua tahalli dan tahalli itu para ahli sufi mengistilahkan dengan ada sebuah peluang dan kemungkinan untuk seseorang itu akan naik ke makom ataupun level tajalli. Ketika mata hati itu tajam, ketika jiwa
itu bersih, ketika ia memiliki ainul basirah, eye of heart, ketika feeling dan rasanya begitu sangat sensitif untuk menilai realitas, ketika kehadiran Tuhan itu begitu terasa hadir di dalam kehidupannya, ketika Allah itu dirasakan senantiasa memantau, melihat, mendengar, dan menilai apapun yang dilakukannya. Ini dalam satu konsep Al-Quran dikatakan sebagai al-ihsan itu. Anta'budallah ka'annaka tara, fa'illam takun tara, fa'innahu yara. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Tetapi meskipun engkau tak kuasa, tak bisa melihat Allah, ketahuilah sesungguhnya Allah itu melihat. Bapak-bapak sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam sebuah surah, fastaqim kama umirt wa man taba ma'ak wa la tatghaw innallaha bima ta'maluna basir. Maka istiqomahlah kamu dalam bertahalli tadi, kama umirt, sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Wa man taba ma'aka, kata Allah, seperti berserta orang-orang yang bertaubat kepadamu. Tetapi kata Allah, catatannya di dalam ayat ini, wala tatghaw, proses pertaubatan seseorang dan upaya ia terus memperbaiki diri jangan dilakukan secara sporadis, secara sekaligus. Karena nanti akan terjadi shock, akan terjadi kekagetan yang luar biasa. Bahkan boleh jadi akan menimpa terdirinya kefuturan meskipun di dalam ibadah. Orang yang memutuskan taubat, yang sebelumnya jauh dari agama, tiba-tiba ia berazam, saya setelah taubat, setelah berhijrah, akan melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu, awal waktu, qobliyah dan ba'diyah di masjid. Saya akan melakukan sholat tahajud tiap malam. Saya akan sholat duha, nggak nanggung-nanggung tuh, 12 rakaat. Saya akan baca Quran one day one juz setiap hari. Saya akan berzikir dalam setiap waktu dan juga kesempatan. Saya akan menjaga wudhu apabila batal sekalipun. Saya akan. Ia melakukannya secara sekaligus. Hati-hati Bapak. Khawatir ia jatuh kepada kefuturan di dalam beragama. Ia akan lelah sendiri. Ia akan mengalami satu kondisi yang kemudian ya shock itu. Tidak siap dengan mentalnya, spiritualitasnya, bahkan fisiknya. Apa yang menjadi ukuran? Ilmu dan keimanannya. Kalau mau ditambahkan, pengalamannya. Ia membutuhkan adaptasi. Itu lumrah. Itu fitrah. Dan ini sunnatullah. Coba bapak-bapak, segala sesuatu kalau dilakukan sekaligus, apapun kan? Apapun. Sebagaimana halnya sebagian kita yang boleh jadi pernah umroh, pernah haji, atau pernah ke luar negeri, tiba-tiba di sana musim dingin yang sangat menggigil, atau tiba-tiba musim panas yang begitu ya membakar, itu tiba-tiba jatuh sakit. Ya karena memang ya shock terhadap iklim yang ada gitu. Semua membutuhkan proses pelatihan. Semua bahkan dalam konsepsi ilmu tasawuf itu dikatakan sebagai riyadhah, latihan. Meski memang ukuran
sejauh mana tensi seseorang dalam beribadah dan beramal soleh itu memang relatif. Sekali lagi, tergantung dari kemampuan dirinya. Ya kalau memang mampu nggak masalah. Apa yang saya contohkan tadi dari aneka macam ibadah dilakukan nggak masalah. Kalau memang keimanannya kokoh, disertai dengan ilmunya yang mumpuni. Karena ilmu itu memengaruhi kesadaran diri. Dan akan berpengaruh terhadap keikhlasan diri. Fisiknya juga kuat, ya bagus, bagus. Tapi kata Allah menurut Al-Quran, lebih baik jika segala sesuatunya dilakukan secara bertahap. Wala tatghaw. Ini undang-undang Allah masalahnya. Ini berlaku dalam apapun, bukan hanya dalam konteks ibadah. Dalam akhlak, dalam karakter. Membiasakan ya, perbuatan-perbuatan positif. Mencoba untuk menjauhi, meninggalkan perbuatan-perbuatan negatif, berlaku hukum ini. Contoh Bapak-bapak sekalian, kita bertolak dari syukur-syukur kalau seseorang yang melakukan pertaubatan atau proses pensucian diri itu ya bisa menjauhi semua yang dikatakan dosa besar dan dosa kecil itu seutuhnya. Ya bagus, memang itu. Contohnya ada dalam kehidupan, banyak, boleh jadi banyak gitu. Tapi bagi orang yang tiap malam dia minum minuman keras, mabok tiap malam, sulit sekali dia meninggalkannya. Kalau dia memiliki niatan berubah ke arah yang lebih baik, bagus jika ditarget pekan ini 1 malam deh nggak mabok gitu. Pekan kedua 2 malam tuh nggak mabok. Bertahap, itu udah bagus daripada enggak sama sekali. Pekan ketiga 3 malam deh, pekan keempat 4 malam tuh ya. Pekan kelima udah habis tuh. Sehingga dalam hitungan 2 bulan dia sudah bisa berhenti dari minum minuman keras. Alhamdulillah. Itu contohnya. Seperti halnya saran dari sebagian orang ataupun bahkan dokter yang hendak berhenti merokok. Banyak yang menyarankan kalau mau berhenti merokok dari kecanduan merokok ya jangan sekaligus, kan begitu. Coba kurangi 1 hari ya 2 batang, 3 batang, terus besoknya 1 batang lagi, terus jangan yang sudah puluhan tahun merokok tiba-tiba berhenti. Konon sih kabarnya, loh malah tambah sakit, saya nggak tahu, loh malah tambah sakit katanya orang yang biasa merokok tiba-tiba berhenti. Mungkin tantangannya di awal berat mungkin begitu, tapi yang jatuh sakit mungkin juga ada karena memang terbiasa dia dengan suasana itu gitu. Begitu pula Bapak Ibu sekalian ya, dalam proses pensucian diri dengan pintu pertama yang bernama taubat itu. Kalau kita di tengah-tengah kehidupan ini ya sulit sekali untuk kemudian meninggalkan, kok serasa semuanya subhat-subhat begitu ya, haram-haram begitu. Bisa nggak meminimalisir itu semua, diniatkan untuk kemudian dia bisa meninggalkan itu semua secara perlahan-lahan. Jangan tidak ada niat sama sekali. Ini sebuah standar yang paling minimum Pak bagi orang-orang yang hendak memperbaiki diri ya. Ada orang yang dia itu mendukung terhadap kebaikan. Ada orang yang selain itu juga dia senang terhadap kebaikan. Ada orang yang dia senang kalau orang melakukan kebaikan. Kalau nggak bisa itu semua, minimal dia tidak menghalangi orang untuk memperbaiki diri. Ini dalam satu kondisi yang paling minimum ini teh Pak. Yang paling ideal Pak. Dia senang kebaikan, dia mengamalkan kebaikan itu dan mendukung kebaikan itu. Kalau itu semua belum bisa dilakukan, jangan pernah menghalangi orang untuk melakukan kebaikan.
Nah, Bapak sekalian, lakukanlah, ya ini tuntunan Allah sih ya, secara bertahap begitu. Kalau menurut sebagian teori sih Pak ya, memang sebentar lagi kita mau Ramadan ya. 30 hari itu bukan hanya semata-mata kita memiliki kewajiban berpuasa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi kepada kita di bulan Ramadan itu ketika pahala dilipat gandakan? Kenapa? Agar kita memiliki motivasi untuk melakukan ibadah dan amal soleh di bulan Ramadan, tidak hanya ibadah saumnya. Apa hikmahnya? Bisakah aneka macam ibadah di bulan Ramadan itu menjadi habitual bagi kita, menjadi kebiasaan bagi kita, sehingga menjadi karakteristik bagi kita semua. Jadikanlah bulan Ramadan itu sebagai sebenar-benarnya madrasah ruhaniyah bagi kita, agar kita terbiasa untuk berpuasa di selain bulan-bulan Ramadan. Agar terbiasa sholat malam di selain malam-malam Ramadhaniyah. Agar terbiasa seseorang yang menargetkan untuk khatam Al-Quran 1 kali, 2 kali, 3 kali di bulan Ramadan, agar baca Quran di bulan-bulan yang lain. Agar terbiasa ketika ia gemar bersedekah di bulan Ramadan, ia terus bersedekah di bulan-bulan yang lain. Salah satu di antara tujuan Ramadan itu Pak sebenarnya. Karenanya Syekh Yusuf Al-Qaradawi berpesan kepada kita semua, kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Tujuan daripada Ramadan adalah jadilah hamba Allah yang sesungguhnya, dan janganlah menjadi hamba Ramadan yang saumnya Ramadan saja, yang tahajudnya qiyamulailnya Ramadan saja, yang tilawahnya Ramadan saja, yang sedekahnya Ramadan saja. Boleh dikatakan seseorang yang hanya menjadikan Ramadan itu sebagai aji mumpung kesempatan beribadah dan beramal soleh, tetapi ia tidak melanjutkannya di bulan Ramadan, di bulan selain Ramadan, sayang, sungguh disayang kalau tidak dikatakan gagal sama sekali. Bapak-bapak, kita pernah mengikuti yang disebut dengan training, kita pernah mengikuti yang disebut dengan workshop, kita pernah mengikuti yang disebut dengan sebelum menjadi seorang pegawai negeri itu Pak, apa namanya Pak? Ada penataran, ada apa tuh? Ada istilah yang lain? Sebelum dia diangkat menjadi seorang ASN tuh ada berapa hari Pak Haji itu namanya? Apa namanya tuh? Yalah semacam diklat lah, pendidikan dan pelatihan. Nah, kita kira Pak, apa namanya Pak? Ada istilah yang khususnya, ini sangat sering kita dengar ini. Apa tuh? Ya diklat tuhnya. Begitu. Prajabatan, nuhun Bapak, nuhun eta pisan. Ya kan? Ya digembleng, ditempa ketika prajabatan itu. Nah, kebetulan Ramadan tidak lama lagi akan kita jelang. Semoga bulan Ramadan ini kita jadikan sebagai bulan pertaubatan kepada Allah, sebagai bulan latihan dan pembiasaan dalam ibadah dan amal soleh. Bukan hanya itu, juga dalam akhlak dan karakteristik siapapun ia. Sehingga usai bulan Ramadan, ibadah, amal soleh, akhlak-akhlak yang baik itu betul-betul menjadi tabiat seseorang. Nah, Bapak-bapak sekalian, jadi segala sesuatunya harus bertahap, gradual, dengan capaian-capaian dan target-targetnya yang jelas. Memang ibadah itu harus terprogram Pak, jangan serampangan. Untuk menuju kepada Allah itu dalam rangka pensucian diri itu. Target nih,
Oke deh, sholat berjamaah tiap waktu di masjid. Udah bisa tuh belum? Kalau udah bisa dipenuhi, tambahkan sholat malamnya. Terus meningkat. Baik, kita lanjutkan setelah sholat isya. Kita akan fokuskan ke sharing dan tanya jawab. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, dipersilahkan apabila ada yang mau menyampaikan pertanyaan atau mau menambahkan atau barangkali ada yang mau mengkoreksi. Kita sharing bersama-sama saja. Mangga, saya persilahkan. Mangga. Mangga. Dari surga ke surga. Iya. Gimana manusia itu walaupun dari nabi ke nabi, dari rasul-rasul Allah itu sudah mengajarkan Islam, namun di perjalanan waktu pun dia terlahir di istilahnya di keturunan orang kafir. Nah itu apakah yang dari surga ke surga itu berlaku atau itu kan namanya nasib ya, kebetulan nasibnya seperti itu. Itu kan fitrahnya manusia, nggak tahu tadi surga ke surga itu gimana Ustaz? Ya gimana ini istilahnya kondisi tersebut itu gimana gitu, apakah Allah itu memang sudah menakdirkan seperti itu atau seperti apa gitu? Baik, terima kasih. Ada dua mazhab ilmu kalam menilai hal itu. Yang pertama, seorang manusia yang kebetulan ia dilahirkan di lingkungan atau keluarga yang non muslim, lalu ia tidak pernah mendengarkan kebenaran sedikit pun dalam hal ini al-Islam. Tidak pernah mendengarkan sama sekali. Lalu ia meninggal dunia. Maka ini difahami dari sebuah ayat yang berbunyi wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'atsa lahu rasula. Kami tidak akan menyiksa terhadap satu kaum sampai Rasul diutus kepada mereka. Dengan kata lain, sampai kebenaran itu sampai kepada mereka. Jadi menurut ayat ini ya tidak akan disiksa. Dengan catatan tidak pernah ia mendengarkan kebenaran sama sekali. Tidak pernah mengenal kebenaran sama sekali. Mazhab yang kedua berpendapat bahwa meskipun ia tidak pernah mendengarkan kebenaran, tetapi minimalnya akal dan hati nuraninya bisa membedakan dan memilih mana baik mana benar, mana yang salah, mana yang buruk. Ketika ia memilih kebaikan daripada keburukan, ketika ia memilih benar dibanding yang salah dalam pertimbangan kemanusiaannya, maka ia berpotensi masuk surga menurut mazhab ini. Tetapi ketika ia tidak memungsikan potensi dirinya dari hati nurani dan akal fikirannya itu, maka ia dimungkinkan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, silahkan kira-kira kita mau mengikuti pendapat yang mana akan hal ini. Kalau saya secara pribadi lebih cenderung ke pendapat yang pertama. Artinya ya seseorang yang pernah mendengarkan kebenaran, maka jatuh kepadanya hukum, jatuh kepadanya penilaian. Ketika ia merespon baik akan kebenaran itu, ada niatan baik untuk bisa menerima kebenaran itu, ya jatuh kepadanya penilaian baik begitu. Tapi kalau menolak moh terhadap kebenaran, ya ia diancam dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu Mas untuk sementara ya. Barangkali itu. Artinya itu ya maaf ya, artinya kan sekarang kehidupan ini kan ada dua macam agama, ya kan. Nah, para yang kafir selain Islam ini kan sebelum-sebelumnya pasti sudah mendapat ajaran dari Rasul-Rasulnya kan.
cuman turunannya umpamanya dari Injil turunannya disayangkan macam-macam gitu kan. Nah, si turunan dari mereka ini kan kalau dibilang udah pernah menerima kebenaran kan dulunya udah pernah. Nah, sekarang kan udah nyeleweng, terus keyakinannya mereka gitu, terus dia terlahir dari keluarga itu gitu kan. Ini si nasib turunannya ini fitrahnya itu gimana? Saya kan dia fitrahnya manusia kan fitrahnya terlahir dari suci, dia mungkin fitrahnya juga udah Islam, ya kan? Dari surga itu kan, ya. Nah, waktu kembalinya itu kondisi di dunianya kan statusnya posisi pas kafirnya. Nah, itu tuh walaupun dia ada niatan baik untuk udah tahu lah namanya dia ceramah atau apa, pasti dia cari tahu tuh bagaimana. Pasti pernah mendengar lah ya, walau selintas ya. Statusnya dia itu mau gimana gitu. Ya, memang tidak terlepas kalau saya simpulkan tadi dari dua pendapat mazhab itu. Kalau yang Mas contohkan, ya sebetulnya tidak jauh-jauh ya. Kenyataan itu, realitas ini banyak di tengah-tengah kita yang sebagian ada non-muslimnya gitu. Tetapi ia tidak mengikuti kebenaran itu. Ia pasti mendengarkan lawang memang boleh jadi tetangganya depan belakangnya muslim semua, atau selintas dia mendengarkan pekabaran mengenai al-Islam, ya jatuh hukum terhadapnya kalau ia tidak menimbangkan kebenaran. Ini kan pandangan subjektif kita sebagai seorang muslim, kan begitu. Keyakinan kita sebagai seorang muslim. Orang yang tidak menimbang Islam, orang yang tidak menerima Islam, ya mohon maaf, maka ya, ancamannya neraka dalam keyakinan kita. Ini sama seperti halnya surah Rasulullah SAW kepada Raja Hercules ya, ketika itu beliau mengatakan dalam suratnya itu, aslim taslam, masuk Islamlah kamu selamat. Dengan kata lain, kamu calon penghuni surga gitu loh. Tapi jika kamu menolak ajakanku, kata Rasulullah, ya bagimu dosamu dan juga dosa-dosa bangsamu. Itu berlaku gitu. Nah, demikian pula dalam studi kasus di tengah-tengah lingkungan kita. Seperti itu Mas barangkali. Nah, seperti itu. Maka, Mas. Lanjutnya Mbak, bagi kita yang istilahnya sudah mengetahui artinya Islam sejak lahir, Betul. apakah ada kewajiban untuk mendakwahkan pada orang-orang yang tidak tahu tentang agama Islam? Apakah ada kewajiban atau cukup mereka hanya dibiarkan tahu sendirilah? Ya. Jawabannya ada kewajiban, karena memang dakwah itu bukan hanya kewajiban para penceramah, tapi semua kita orang-orang yang beriman, semua kita muslim. Hanya saja metode pendekatan dan media dakwahnya yang berbeda-beda. Dakwah tidak hanya difahami dengan pendekatan oral ataupun ceramah. Kita menjadi inspirasi seseorang, kita memotivasi seseorang, itu juga dakwah. Kita ngajak seseorang juga dakwah. Kita memberitahukan dan mengingatkan seseorang juga dakwah. Hanya saja memang dakwah itu harus disesuaikan dengan kapasitas dan otoritasnya. Kapasitas terkait personal seseorangnya, ya kita punya kapasitas nggak untuk ngajak teman dekat? Kalau punya, ya udah ajak baik-baik gitu. Catatannya kalau kita ngajak kepada kebaikan itu jangan kontraproduktif aja. Niatnya baik, tetapi malah diterimanya tidak baik. Niatnya baik, ngajak kepada kebaikan, loh malah dia tersinggung. Jangan begitu catatannya. Ya. Kalau kita nggak punya kapasiti, kita belum kenal, ya, baru hanya selintas, tahu namanya aja gitu, tiba-tiba kita menyuruh, bahkan cenderung memaksa. Kita nggak punya kapasitas. Nah di sini kita relatif ukurannya. Silakan diukur. Kita punya kapasitas nggak untuk mengingatkan dia dalam kebaikan. Kalau otoritas itu korelasinya dengan kelembagaan ataupun dengan wewenang yang kita miliki. Kalau Mas memiliki perusahaan, lalu Mas memiliki banyak di sana staf dan karyawan, lalu
tidak memanfaatkan perusahaan Mas untuk mengingatkan mereka kepada kebaikan, maka kita berdosa. Karena Mas sebagai owner perusahaan itu, bisa enggak ya kalau setiap waktu azan mah berhenti kerja teh, udah jamaah dulu deh semua. Mas punya otoritas di sana. Udah deh, alhamdulillah nih di kantor sekarang nih ada pengajian pekanan misalkan, ngundang ustadz siapa, Mas punya otoritas di sana. Yang berdosa itu ketika dia memiliki otoritas, wewenang, ya, dia tidak menggunakan kuasanya untuk melakukan ya, syiar kebaikan. Nah, yang kedua, dakwah itu memang ada hierarkinya, ada skala prioritasnya. Karenanya Allah mengatakan di dalam surah Al-Mudassir itu, ya ayyuhal mudassir, wahai orang yang berselimut, artinya orang yang semula berdiam diri. Ya, dia belum bergerak begitu. Kum fa'angzir, bangkitlah, lalu berilah peringatan. Nah, bangkitlah dan berdakwahlah. Ya. Atau berilah peringatan. Bahkan bahasa Al-Quran ini fa'angzir, berilah peringatan. Kalau peringatan itu kan kita berupaya agar bagaimana dia ingat kan begitu. Apa kontennya? Warabbaka fakabir, agungkan Allah dong. Itu bisa agungkan Allah itu maknanya ya mengajak kepada tauhid, bagaimana agar manusia sadar akan posisinya sebagai makhluk dan hamba Allah yang lemah, ya, dan sadar kedudukan Allah yang maha kuasa dan tinggi itu. Fakabir, agungkan Allah. Kita respect sama seseorang karena dia punya kelebihan, wajar dong. Nah, kita yang sadar terhadap keagungan Allah, bukan hanya respect, lebih dari sekedar patuh sebagai seorang hamba Allah. Wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir. Nah, perumpamaan ataupun metafor daripada dan terhadap pakaianmu lah sucikanlah. Di sini ada skala prioritas ketika kita berdakwah. Memang patutnya adalah keluarga dulu. Makanya siap itu ya dianalogikan kepada keluarga. Siap itu pakaian. Pakaian itu segala sesuatu yang menutupi diri kita. Keluarga kan bagian di antara orang yang secara makna menutupi diri kita. Menutupi aib kita, kekurangan kita, ya kan? Tapi pakaian juga acap kali menjadi kebanggaan. Ya bangga dong kita punya anak, bangga juga punya istri yang baik, kan begitu. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan terhadap keluargamu terdekat dulu, begitu. Nah, hierarkinya begitu. Jadi pertama diri kita sendiri dulu, kemudian juga yang kedua baru menginjak kepada keluarga terkait dengan istri dan anak, menginjak kepada orang tua, menginjak kepada kakak dan adik, lalu merambah kepada Pak D dan juga Pak Le ataupun Uwa dan Mamang, merambah kepada sepupu ya dan juga ponakan, pun demikian seterusnya. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, kita berbuat baik itu bukan hanya kita bersilaturahim kepada mereka, menanyakan kabar mereka, atau dalam kesempatan lain memberikan hadiah kepada mereka, termasuk dalam ihwal kebaikan. Kita berbuat baik itu termasuk juga mengingatkan kepada kebaikan. Berdakwah itu tadi kata Mas. Nah, hierarkinya kata Allah dalam Al-Quran itu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Itu kan begitu perintahnya. Beribadahlah kepada Allah dan janganlah menyekutukannya meskipun sedikit. Wabil walidaini ihsana. Nah, hierarki berbuat baik nih. Hierarki kita pula dalam mengajak kepada kebaikan atau berdakwah itu tadi adalah sanak famili tentunya. Orang tua. Ya. Wabidil kurba, sanak famili, keluarga besar. Wal yatama wal masakin, ya kan? Kemudian wal jaridil kurba, kolega, sahabat terdekat. Kemudian wal jaril junubi was sahibi bil jambi, baru tetangga dekat, tetangga jauh. Itu hierarkinya. Pun demikian berlaku ketika sudah tetangga dekat, tetangga jauh. Masjid Al-Barokah di sini sebagai agen of change, sebagai transformator dakwah dan kebaikan.
jika kebaikannya, rahmatnya sudah dirasakan oleh tetangga dekat, tetangga jauh, seluruh penduduk komplek ini, kita mencoba berpikir untuk bagaimana mentransformasikan kebaikan itu ke tetangga komplek yang lain. Harus begitu. Berpikir dalam konteks kelurahan, sudah kelurahan, kecamatan, sudah kecamatan, tingkat kabupaten, kota. Kalau sudah demikian baru provinsi dan negara, dan kalau sudah negara baru kawasan regional, ya, dan juga kemanusiaan. Itulah Islam. Jadi Islam itu harus senantiasa bertransformasi kebaikan sesuai dengan kapasitas dan otoritasnya, tetapi kebaikan itu tidak dibatasi oleh skat-skat teritorial. Kebaikan itu harus diterima oleh manusia dimanapun mereka berada, dan jangan sampai tebang pilih terhadap siapapun orang yang mereka itu kehausan dan lapar dengan nasihat-nasihat dan kebaikan itu. Nah, barangkali itu Mas, lebih gamblangnya begitu. Silakan saya kembalikan lagi. Berarti kalau atau yang kafir tadi, ya, itu prioritas terakhir atau gimana? Nah begini, kita bisa mengukur diri dekat apa enggak sama mereka. Kalau misalkan berasa jauh, boleh jadi ada prioritas yang lain dulu gitu. Meskipun sekali lagi dakwah itu situasional, tidak hanya dikaji. Kalau tadi saya pendekatannya pendekatan psikologis ya, tapi juga dikaji dengan pendekatan sosiologis. Artinya ya kita harus mengukur kedekatan. Kalau memang setidaknya kenal bahwa dakwah itu tidak harus dengan berbentuk retorika. Kalau misalkan kita bersentuhan dengan non-muslim, kayak di kantor lah atau tetangga bahkan, justru dakwah yang paling efektif itu Pak, dakwah dalam istilah agamanya itu sebagai bilhal, dakwah dengan keteladanan. Buktikan muslim itu baik, perhatian, jujur, ya, dermawan, sayang terhadap mereka. Mereka nggak percaya terhadap kitab kita, tetapi mereka menilai agama kita dari diri kita. Hati-hati itu. Mereka non-muslim menilai agama kita dari kita sebagai pemeluknya. Nah, jawaban yang ingin saya sampaikan, kalau kenal, tentunya kita harus memiliki misi untuk menyampaikan dakwah bukan hanya dengan retorika. Boleh dengan keteladanan, kita menjadi teman yang paling baik, perhatian terhadapnya. Kalau belum kenal, mungkin ada prioritas lain lah begitu. Ya. Dan kita berpikir strategis dan komprehensif. Oh, ada non-muslim nih, siapa nih yang kira-kira kita punya teman yang berteman dengan non-muslim itu. Ya. Jadi utuh sifatnya. Begitu barangkali Kang untuk sementara. Saya kembalikan lagi, mah nggak kalau masih mah karena kita sharing. Akang juga punya pandangan sah-sah saja gitu. Jadi kita sifatnya dialogis, nggak monologis. Atau yang lain mah, kita punya waktu 6 menit lagi, mah. Silakan. Status yang fitrahnya Gusti Allah itu gimana? Ketika dia masuk rahim, posisi hamil, kan itu masih dalam fitrah. Pas lahir dapat 2 tahun, terus dia mulai kenal dengan agamanya, keturunan kafir. Nah, itu fitrahnya Gusti Allah, itu statusnya gimana? Fitrahnya Gusti Allah, baik. Fitrahnya Gusti Allah itu adalah agama Allah. Dalam sebuah penafsiran, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dalam sebuah ayat Allah begini berfirman, fa'aqimu wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkanlah wajahmu, dirimu, ya, atau bersiap-siagalah dirimu untuk menerima agamamu yang lurus. Nah, agama ini adalah fitratullah, kata Allah, fitrahnya Allah. Allati fataran nasa 'alaiha, yang Allah titiskan fitrah Allah itu terhadap diri manusia. Jadi maksudnya agama Allah ini, al-Islam ini adalah sebagai fitrah Allah yang berbuah keimanan, yang berbuah syariat, yang berbuah akhlak. Keimanan, syariat dan akhlak ini itu akan sesuai dengan
fitrahnya Allah dan fitrahnya manusia. Artinya akan sesuai dengan kebutuhan dasar kita sebagai seorang manusia. Contohnya ya yang sederhana saja, misalkan syariat Allah, sholat itu nikmat, bikin orang lebih tenang. Oke, nikmat dan tenang itu kan kebutuhan, itu fitrah Pak. Oke, lalu saum itu jauh lebih, kita itu ya seakan-akan hati itu lebih jernih, pikiran juga lebih bersih, serasa jiwa itu lebih luas, itu fitrah namanya. Identik syariat-syariat Allah dengan kebaikan terhadap diri manusia itu fitrah. Kita baca Quran satu juz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. Usai baca Quran itu hati terasa syahdu sekali. Begitu sangat hati ini luluh mendapatkan satu hal ketenangan yang luar biasa. Itu fitrah Pak. Fitrah itu juga berlaku dalam segala sesuatu yang Allah cabarkan, yang Allah larang. Kalau Allah melarang seseorang untuk berzina, lah dia berzina. Tiba-tiba hatinya itu tidak tenang, hatinya itu takut, hatinya itu merasa berdosa, hatinya itu kok seperti ya, menggelisahkan. Itu fitrah. Gitu. Tidak ada satu syariat Islam, baik itu dalam yang fardu, sunnah Nabi, ya, yang tidak bermanfaat untuk kemanusiaan. Jangan dikira Rasulullah memerintahkan kita untuk minum sambil duduk. Di sana ada hikmah ataupun ada efek-efek secara medisnya. Ternyata secara diteliti, ilmiah itu, kenapa kita makan dan minum dianjurkan untuk duduk? Mengapa buang air juga dianjurkan untuk duduk? Secara ilmiah, ternyata itu bermanfaat untuk kesehatan. Hal yang paling kecil sekalipun, mengapa perempuan diperbolehkan pakai emas, berlian dan perak, sementara laki-laki diharamkan pakai emas? Setelah diteliti, ternyata ada kesesuaian antara emas dengan hormon seorang perempuan yang justru kalau dipakai oleh laki-laki itu akan berdampak negatif terhadap hormonalnya. Itu bisa diteliti secara ilmiah. Itu fitrah namanya Kang. Oke, fitrah Allah dalam tafsirnya adalah agama Allah yang Allah titiskan dalam diri manusia itu. Bisa difahami kira-kira? Saya kembalikan lagi Maka. Dari sananya itu sama-sama dari awalnya punya itu Islam semua lah ya. Betul. Begitu lahir Rob, ternyata apakah fitrahnya si bayi yang lahir dari keturunan kafir itu dicabut atau hilang? Oh enggak, fitrahnya seorang manusia itu suci meskipun dia non muslim. Oke, meskipun dia dilahirkan di lingkungan ateis sekalipun, ini kata Rasulullah, kullu mauludin, setiap bayi yang dilahirkan itu yuladu, ia terlahir alal fitrah, atas fitrahnya, ia suci. Tetapi kata Rasulullah, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah yang menjadikan bayi itu yuhawidanihi, Yahudi, yunassiranihi, Nasrani, atau yumajjisani, atau menjadi majusi, atau menjadi ateis, atau menjadi Hindu, Buddha, Kristen dan lain sebagainya. Jadi faktor lingkungan yang mengubahnya. Jadi bisa dibilang bayi yang dilahirkan dari keluarga itu ya apes gitu ya? Ya bukan apes, faktor lingkungan yang memang kemudian membentuknya.
Dan lingkungan pertama yang mengubah karakter seseorang itu ya siapa yang paling dekat dengannya, ya secara umum keluarga. Ayah dan ibunya yang paling berpengaruh terhadap kepribadian seorang anak itu. Kemudian lingkungannya. Kemudian apa-apa yang menjadi sumber pendidikannya. Teman-temannya, gurunya, bacaannya, komunitasnya, entitasnya, itulah yang mengubah diri seseorang. Kalau ke arah negatif ya bertentangan sesungguhnya dari fitrahnya sebagai seorang muslim sejati, sebagai seorang yang awalnya terlahir sebagai bayi suci itu. Nah itu barangkali untuk sementara Mas ya. Gitu. Maksud saya untuk sementara, kalau sebuah tema ataupun konten itu jangan pernah puas. Karena ia bisa berkembang dan juga berkembang. Kita memiliki banyak guru, banyak asatiz, banyak para ulama ya. Kita bisa kembangkan apapun yang kita menjadi penasaran terkait satu tema itu. Oke, cekapkeun wae Pak Haji samantawis. Atanapi kumaha mangga. Reseplah diskusi. Nah, insya Allah semoga di lain kesempatan, bukan di lain kesempatan, pekan depan ya. Ini tiap pekan atau bagaimana? Saya nggak tahu Ustadz Asep. Oh, pekan keempat, sebulan sekali. Ya, insya Allah. Bapak siapa yang bagian dakwahnya tuh? Ya, Pak Riza lagi keluar kota ya kabarnya. Betul, lagi keluar kota. Semoga beliau sehat selamat insya Allah. Sekembali di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.